Katakan lingkaran setan dari triple effect menuju ke 18. Posisi MPR berubah, disitulah sebenarnya suara rakyat di situ. Sistem pemilihan berubah, relasi antar lembaga berubah, arah demokrasi berubah, paradigma ekonomi berubah. Dan sejak itu Indonesia memasuki era baru yang oleh banyak pengkritik disebut sebagai demokrasi oligarki. Negara yang kehilangan kedaulatan tidak runtuh dalam satu malam. Ia runtuh perlahan, dimulai dari kehilangan kepercayaan rakyat terhadap negaranya sendiri. Rakyatnya merdeka, rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebutuhan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Hingga terjadilah sabotase struktural. Sabotase dilakukan dalam struktural kabinet sendiri. Waktu tanggal 18 saya sampaikan pasti akan ada kekacauan yang besar secara merata. Secara merata. Rocky bilang seperti itu, politikus, kemudian ekonom atau bilang ngomong, dan saya juga ngomong. Karena ini bom waktu yang sengaja dibuat. Ingin menyapa dulu karena di sini banyak saudara-saudara saya, Pak Samsir Siregar. Saya tidak boleh menyebutkan pangkatnya karena beliau orang Intel, harus sembunyikan pangkatnya gitu. Dan tadi mungkin Pak Editor Sutarto sama dengan saya, seumur hidupnya mungkin baru pertama kali lihat Pak Samsir bicara dengan sangat sopan tadi gitu. Kemudian orang Intel biasa suka menuduh bahwa ini adalah inisiatif oleh saya, tapi karena beliau udah lupa, ya kan, kita berkumpul, ya kan, inisiatif beliau ternyata kan gitu, menjawab sendiri gitu. Jadi ini inisiatif ya Pak Samsir Siregar ya, gitu. Yang saya hormati Jenderal TNI Purnawirawan Editor Sutarto, saya dulu pernah menjadi sepri beliau. Kemudian Letnan Jenderal TNI Kiki Sanakri, sama juga saya pernah jadi seprinya, sehingga kalau saya berbicara ini, kalau baik itu karena didikan beliau, kalau salah ya boleh juga gitu. Kemudian ini yang saya sebutkan penyelenggara, yaitu ada Masdia TNI Purnawirawan Ian Santoso, kemudian juga ada Majen TNI Purnawirawan Suprapto, ini yang selalu ikut menekan saya atas nama Pak Samsir Siregar. Kemudian ada Majen TNI Purnawirawan Irfan Edison, Aslok saya dulu, yang sering saya tunggu supaya uangnya mengalir. Yang selanjutnya Majen TNI Purnawirawan Susanto Darius, kemudian Majen TNI Purnawirawan Joko Subroto, teman berburunya Aslok, kemudian Majen TNI Sutikno, dan Brigjen Marinir Purnawirawan Bastiar. Selanjutnya ada Letnan Jenderal TNI Yayat Sudrajat. Seharusnya yang bicara seperti ini Pak Yayat, Pak, karena belum mantan Kabais itu, Pak. Kemudian Majen TNI Bimo Prakoso. Kemudian ada Brigjen TNI Purnowo. Pak Purnomo ini adalah atasan saya juga waktu saya Komandan Kompi, beliau kasih intel saya. Jadi saya berbicara di sini di bawah tekanan banyak sekali gitu, Pak. Kemudian untuk Angkatan Laut, di sini ada Laksda TNI Purnawirawan Kang Asep Burhanuddin. Kemudian ada Laksma Purnawirawan Yuti Halilin, satu-satunya yang tercantik di sini. Kemudian Lakda TNI Purnawirawan Aswaris. Kemudian ada Lakda TNI Purnawirawan Bambang Sugeng. Dan Angkatan Udara ada Masda TNI Purnawirawan Imam, kemudian Masda TNI Purnawirawan Handoko, Masda TNI Purnawirawan Didi, Masda TNI Purnawirawan Julhasmi, teman saya, kemudian Masda TNI Purnawirawan Nasir Syah. Mungkin yang belum saya sebutkan, mudah-mudahan ya Pak Bimo sudah ya, Pak.
Jadi ceritanya ini kalau di panggung beliau sopan, tapi kalau dulu tot, yang penting kau bicara tot, jangan sampai salah-salah lagi. Gitu. Bapak Ibu sekalian, dalam forum komunikasi ini saya ingin menjelaskan, bukan menjelaskan, maksud saya memberikan penjelasan yang saya yakin Bapak udah tahu, mungkin refreshing lagi, bahwa sebenarnya Presiden Prabowo sekarang ini menerima banyak warisan dari Pak Jokowi. Bukan sekedar warisan, beliau awalnya di bawah tekanan, diintimidasi, yaitu ketika Senin 16 Oktober 2023 putusan Mahkamah Konstitusi bahwa batas usia minimum yaitu dengan keputusan nomor 90 dikabulkan sebagian dengan klausul 50 tahun atau pernah sedang jadi kepala daerah. Direkayasa ada tambahan seperti itu, sehingga belum sampai umur juga bisa mencalonkan sebagai wakil presiden karena yang menentukan adalah pamannya sendiri. Kemudian pada hari Jumat 20 Oktober sang paman tadi, Ketua MK, menyampaikan syukur alhamdulillah bahwa batas usia minimum sudah bisa diputuskan dan ya, ada kata dan bisa terjadi usia maksimal atau calon presiden yang tua tidak bisa mendaftar. Ini konferensi pers sampaikan. Tentu harapannya supaya didengar oleh Prabowo Subianto. Setelah ditunggu 1-2 hari tidak, disampaikanlah seperti ini. Ini kan ancaman. Sehingga terpaksa 2 hari kemudian Prabowo Subianto mendeklarasikan bahwa pacangannya adalah Gibran di Kertanegara tanpa dihadiri Gibran. Tanpa dihadiri Gibran. Kenapa? Kalau nggak disampaikan, ya, hari Minggu ini, hari Seninnya bisa disampaikan oleh pamannya. Diketok, batas usia maksimal cuma sekian, di mana Pak Prabowo nggak bisa mendaftar. Dan ini bisa saya buktikan. Pada Rabu 25 Oktober 2023, deklarasi Prabowo Gibran di Stadion Senayan. Jelas sekali, simak coba. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Artinya, yang saya sampaikan itu benar. Hasil ancamannya terbukti. Karena apabila tidak, ya bisa dua-duanya nggak jadi mencalonkan. Jadi memang intimidasi. Diintimidasi dia terpaksa mengambil Gibran, tapi juga terpaksa nikmat juga gitu. Selanjutnya, ketika dilantik, Pak Prabowo sudah punya obsesi bahwa menterinya begini, tiba-tiba dipanggil ke Solo, berubah, harus memasukkan kurang lebih 18 menteri, warisan dari Jokowi yang pernah menjabat lama, sama-sama Jokowi. Sehingga dipaksa membuat menterinya besar, padahal kondisi negara pada saat itu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Dengan kabinet yang besar, pengendaliannya sulit, kemudian banyak, prosesnya sulit, ya ini seperti sekarang ini. Karena bagaimanapun juga, pertama harus menampung 18 menteri. Yang kedua harus menterinya sendiri, yang ketiga harus menampung partai-partai koalisi. Karena undang-undang sekarang ini memerlukan partai koalisi agar bisa aman. Sehingga kalau dilihat, ini jumlahnya luar biasa. 49 kementerian, dengan wakilnya pun ada 8 warisan, sehingga semuanya menteri dengan wakil ada 105. Sedangkan zamannya masih Jokowi hanya 35 dan 10 wakil jadi 45 orang. 200% lebih. Dipaksa untuk seperti ini. Selanjutnya, tentu orang-orang yang warisan ini loyalitasnya dia tahu bahwa saya bisa jadi menteri lagi karena bos saya Jokowi. Loyalitasnya kepada Jokowi. Ini saya buktikan lagi bahwa menteri-menteri warisan loyalitasnya bukan kepada presiden, tetapi kepada presidennya lamanya Jokowi, dan mereka punya agenda sendiri. Warisan selanjutnya adalah selama 10 tahun telah menambah hutang BUMN sebesar 15.000. Ini suatu kesalahan yang luar biasa. Kemudian sumber daya alam dijual ke Tiongkok yang tidak meningkatkan APBN, namun aset sumber daya lainnya hilang. APBN 85% lebih dari pajak rakyat
Jadi yang menghidupi negara ini adalah rakyat yang menanggung, walaupun rakyat sudah susah. Dan banyak proyek mangkrak, ada bandara, ada waduk-waduk yang mangkrak, sehingga menimbulkan jarak, gap antara kaya miskin semakin meluas. Ini yang paling menyedihkan. Proses pemiskinan dengan cara yang sangat luar biasa cerdasnya. Pada tahun 2017, judi online itu hanya 2 triliun omsetnya. Tapi hanya perlu waktu kurang lebih 6 tahun sudah meningkat menjadi 350 triliun. Bayangkan, 350 triliun ini uang dari masyarakat menengah ke bawah. Jadi banyak orang yang cerai, dia kredit Avanza untuk Grab, nggak taunya nggak pulang, pulang-pulangnya Grabnya sudah digadekan, hilang, tambah utang lagi. Kemudian korupsinya selama presiden-presiden yang lama dijumlahkan nanti korupsinya masih juara Pak Jokowi ini 100% lebih. Kemudian banyak pendiaman terhadap korupsi. Karena apa? Begitu didiamkan, tapi sebenarnya di belakang sudah dibulatkan. Maksudnya bisa dipidanakan. Tinggal ngomong, nih, kamu sudah bisa dipidanakan. Akhirnya nurut semuanya. Beras pun, harga beras kita ini lebih mahal, 20%. Dan kelas menengah sulit bermimpi untuk bisa punya rumah. Tingkat pengangguran tertinggi kurang lebih 5,2% dan PHK 46.000. Berita Kompas tahun 2024. Inflasi selama 5 bulan berturut-turut. Ini yang membuat daya belinya menurun. Berita BBC 4 Oktober. Kemudian kelas menengah banyak yang jatuh miskin. Salah satu karyawan saya di sini, orangnya sudah tua, pinjam uang ke saya untuk menikahkan anaknya perempuan. Mantumu siapa Pak? Mantu saya sudah punya rumah, sudah punya mobil, walaupun kredit Pak, katanya. Oh bagus dong kalau gitu, pinjam. 3 bulan kemudian pinjam uang lagi, buat apa kok pinjam? Untuk ngontrak rumah. Loh kan udah ada rumah. Belum Pak, mantu saya, loh katanya punya rumah. Di PHK Pak, rumah sama mobilnya disita. Jadi kelas menengah itu ketika tiba-tiba menjadi paling miskin di antara yang miskin. Tidak punya penghasilan dan punya hutang, rumahnya disita. Dan Bank Dunia mengingatkan bahwa ancaman resesi terjadi. $8,9 juta Gen Z ini begitu lulus tidak punya kerjaan. Ini yang membuat mahasiswa sekarang bingung. 9,89 ketika di wisuda orang tuanya datang, sampai pacarnya datang dengan bangga. 3 hari masih senang-senang, hari keempat sudah mulai daftarkan pakai email kemana-mana, jawabannya terima kasih, email sudah terima, tapi kita tidak membuka lowongan kerja. Akhirnya minta lagi sama orang tuanya belikan motor untuk Gojek, seperti yang disampaikan. Bahkan S2 pun sekarang di pinggir jalan nunggu panggilan online. Yang membuat uang susah didapat ya karena lapangan kerja tidak ada. Di samping pajak makin tinggi. Jadi masyarakat dimiskinkan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Di mana dominasi ekonomi politik yaitu oleh pengusaha yang dekat dengan politik. Dengan pejabat-pejabat. Itu yang namanya dengan bayaran rente nanti. Dan ditetapkan PPN pada Januari 2025 akan naik menjadi 12%. Mengapa yang saya sampaikan? Bangun rumah sendiri waktu itu disampaikan mulai tahun 2025 akan kena pajak 2,5%. Bom waktu yang ditanamkan ini. Iuran BPJS dinaikkan juga mulai Januari. Motor mobil wajib asuransi mulai Januari. Dan yang sampaikan tadi bahwa BUMN selama 10 tahun 15.000 triliun hutangnya. Jadi sebenarnya BUMN sekarang udah bukan punya kita sendiri sekarang ini. Ini semuanya karena apa? Semua dilakukan oleh menteri-menteri yang titipan dan kepala lembaga yang titipan. Akhirnya dibuat seperti ini, kayak bom waktu. Sehingga terjadilah sabotase struktural. Sabotase struktural. Sabotase dilakukan dalam struktural kabinet sendiri. Akan saya buktikan. Tadi Menteri Keuangan menaikkan PPN 12% dan berlaku pada Januari. Kan bom waktu ini ketika Presiden menjabat.
Dan untungnya tanggal 31 Desember Presiden membatalkan keputusan tersebut, pajak hanya dikeluarkan pada barang mewah. Ini mengganggu konsentrasi semuanya. Heboh perubahan pagar laut yang sudah diperintahkan oleh Presiden dibongkar, Menteri Kelautan mengatakan jangan dibongkar untuk barang bukti. Akhirnya dibongkar juga. Menterinya siapa itu? Menteri yang lama lagi. Kemudian Menteri yang cium tangan tadi, ya, itu mengeluarkan larangan para pengecer menjual gas melon 3 kg sehingga antri panjang. Bahkan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi, orang dekat Jokowi, mengatakan keputusan itu benar dan mengakibatkan korban meninggal dunia karena antri. Presiden juga harus menyampaikan bahwa kebijakan harus dibatalkan. Ini bulan Februari, Januari masalah ada, Februari masalah ada, bulan Maret masih lagi bulan Februari, publik heboh bensin oplosan, sudah dioplos, harganya tetap, merusak mesin lagi, dan akhirnya kepercayaan kepada Pertamina hilang, pindah ke lain, pom bensin lain, harganya disuruh samakan dengan Pertamina. Kejaksaan Agung mengungkap adanya bensin oplosan benar, berapa orang jadi tersangka. Pada bulan Maret, Menpan RB menyampaikan penundaan pengangkatan CPNS dan PPK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bikin heboh, gejolak. Terpaksa lagi Presiden mintakan Menseknek untuk mengumumkan pengangkatan CPNS PPK dipercepat. Januari, Februari, Maret. April tidak ada karena takut ada April Mop kan itu. Maka nggak ada, kita langsung ke Mei. PPATK melakukan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan. Sampai bulan Juli ada 122 juta rekening yang diblokir. Langkah PTK ini menimbulkan heboh. Bayangkan kita, orang Indonesia itu kan nyimpan ke bank bukan untuk bisnis kebanyakan. Untuk nyimpan uang supaya aman, yang nggak diutik-utik. Ketika diblokir ada keperluan yang mendadak, nggak bisa. Harus menunggu berapa hari untuk aktivasi lagi. Pada tanggal 5 Agustus setelah PPTK dipanggil Presiden, maka mengatakan bahwa rekening tersebut telah dibuka kembali. Tapi walaupun itu tidak dibuka lagi juga, harus daftar lagi. Saya mengalami sendiri. Jadi opini publik bahwa pemerintah merampas uang rakyat, negara menghambat akses rakyat terhadap hak keuangannya. Tujuannya dikriminalisasi pada pemerintah. Bulan Juni ada lagi, sama lagi yang saya alamin tadi, heboh tambang di Raja Ampat. Saya ulangi, sengketa 4 pulau yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Sumut, menterinya Pak Jokowi lagi, sehingga timbul kerubuhan. Terpaksa Presiden memutuskan 4 pulau dikembalikan ke Aceh. Ini sabotase struktural yang dilakukan oleh menteri-menterinya. Jadi memang dibuat terus. Sama juga ini bulan Juli, belas oplosan. Mentan Amran mengatakan akibatnya rakyat rugi 100 triliun. Hebat sekali kan gitu. Akhirnya apa? Menyebabkan bahwa Presiden juga mengiyakan dikhawatirkan bisa terjadi krisis. Pedagang-pedagang takut jualan, gak ada jualan nanti. Akhirnya bisa diintegrasir. Kemudian akhir Juli, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara. Menteri BPN yang menyampaikan ini. Heboh semuanya. Heboh semuanya, bahkan di media sosial kemudian ada unggahan. Rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara. Kami nganggur bertahun-tahun tidak peduli. Nanti juga jada yang nganggur juga disita negara. Gitu. Data ada sekitar 1,4 juta hektar tanah terlantar, dan kebijakan ini diperburuk lagi oleh komunikasi Menteri DPN Ruslan Wahid. Memangnya imbahmu bisa bikin tanah, tapi akhirnya dia minta maaf. Sama juga itu menteri siapa juga itu. Akhir Juli, Presiden memberikan abolisi dan amnesti untuk Thomas Lembong dan Sekjen PDIP Hasto.
Keputusan saya diserang oleh pendukung Jokowi yang tergabung dalam YouTuber Nusantara. Maka mereka menyerukan pemakzulan Prabowo. Juli sudah Agustus, Menteri Keuangan melempar wacana rakyat ikut urunan partisipasi gaji dosen. Ini kan pembusukan, seolah-olah dosen itu nggak ada harganya. Gitu. Menterinya Jokowi juga. Dan dari semuanya ini, pemerintah menyatakan bahwa transfer daerah dikurangi. Ini lihat, transfer ke daerah paling tinggi APBN 3787 tahun 2006, tetapi paling kecil selama kurang lebih 10 tahun, yaitu 24,47%. Ibu bapak-bapak sekalian, kalau Pemda yang tidak punya penghasilan apa-apa, itu hanya mengharapkan transfer daerah. Kemudian 40-52% itu untuk belanja pegawai. Kalau 50 saja ditambah 24 sudah 74. Jadi anggaran yang operasional Pemda hanya kurang lebih 25%, lebih sedikit. Akhirnya hanya operasional kantor saja, nggak ada perbaikan jalan. Padahal APBD ini adalah urat nadi ekonomi daerah. Iya berarti. Dampaknya apa? Ini dampaknya. Demo besar-besaran di Pati. Tolak kenaikan PBB sebesar 250. Harus melakukan ini. Dan ini Bupati ini juga butuh orang Jokowi nih. Kenapa? Dengan transfer daerah merata. Waktu tanggal 18 saya sampaikan pasti akan ada kekacauan yang besar secara merata. Secara merata. Rocky bilang seperti itu, politikus, kemudian ekonom atau dia ngomong, dan saya juga ngomong. Karena ini bom waktu yang sengaja dibuat. Dan setelah itu bupatinya ini sudah saya monitor juga. Sempat ke tempatnya Jokowi di Solo, turun sebentar, nggak lama naik lagi laporan, sudah dilaksanakan perintahnya. Gitu. Tapi nggak tahu orang itu tahu apa, nggak tahu saya. Inilah yang dilakukan sehingga konsentrasi itu tidak penuh. Apa dampaknya? Mari kita lihat kondisi ekonomi Indonesia hari ini. Bukan dari opini, tapi dari angka-angka. APBN 3.842 triliun. Pendapatan untuk APBN tidak murni, hanya cuma dapat 3.153,6 triliun. Berarti belum operasional sudah defisit 689,1 atau 17,9% defisit anggaran. Kemudian utang luar negeri 9.638 triliun. Jatuh tempo pada tahun ini adalah 833. Harus dibayar oleh APBN itu. Jumlahnya 21,67%. 833 triliun. Kemudian bunga. Bunga ini ada utang luar negeri hanya 60, utang dalam negeri, SUN dan lain sebagainya harus dibayarkan, berjumlah semuanya 599 triliun atau 15,59%. Pada triwulan 1 bulan Maret, Menteri Keuangan menyampaikan defisit anggaran 240 triliun, berarti 6,25 triliun. Jadi per bulan April defisit anggaran sudah 2.361,1 triliun atau 61,41%. Jadi APBN triwulan 2 hanya tinggal 1.481 triliun. Ini yang menyebabkan kita akan mengambil hutang lagi, gak ada jalan lain. Ini akhirnya transfer daerah tadi yang saya sampaikan ini harus dilakukan karena ini. Belum lagi kalau kita bicara subsidi BBM, ya kan, MBG dan lain sebagainya. Ya, kita bersyukur kepada MBG yang botak itu sudah diganti. Ya kan? Tetapi sangat disayangkan cuma diganti. Seharusnya kalau presiden bertanggung jawab sebagai presiden yang mengatakan akan mengejar korupsi sampai ke Antartika dan kutub, maka bukan hanya diberhentikan, diproses hukum supaya rakyat tahu gitu. Kalau enggak, berarti cuma dicopot saja, uangnya mungkin bagi-bagi juga. Kan boleh beranalisa seperti itu. Harusnya proses hukum supaya dicopot itu. Proses hukum sehingga ada kepastian hukum, rakyat tahu bahwa uang negara itu bukan diambil oleh negara lagi lewat orang dia, tetapi memang benar dia yang korupsi. Kita lihat ya berarti atau tidak. Kalau nggak berarti ya berarti kan bagi-bagi juga, banyak orang kebagian juga. Kemudian APBN itu dipatok dengan nilai 16.500 per 1 US dollar. Sekarang sudah kurang lebih 17.854, sudah melewati hari kemerdekaan.
Kalau seandainya 17.845 kan kemerdekaan yang kedua itu. Harga minyak dipatok 70 US dollar. Sekarang 90 US dollar per barrel lebih. Dari sini belum kita hitung tadi tuh. Kalau dihitung lagi kan pasti berkurang lagi. Ini. Nah, mengapa ini terjadi? Karena ini menyebabkan kepercayaan publik dan investor hilang. Jadi investasi jangka pendek di negara manapun itu adalah saham. Ketika saham turun bulan Januari 9135, kemudian hanya berapa bulan kemudian Mei 5 bulan turun 6371. Paling merah kalau dikatakan di faktor luar negeri itu bohong. Saya katakan itu bohong karena yang turun hanya di Indonesia. Jadi orang menanam saham untuk investasi jangka pendek itu saham. Mereka akan menanam saham kalau masuknya pun mulus, tapi ketika akan diambil juga mulus. Tapi kalau 2 poin lebih, saya investasi 100 miliar, bisa-bisa tarik saya cuma tinggal 90 sekian. Tapi kalau 0, sekian, kita bisa tahu, jadi saya tarik masih cuma sedikit ruginya. Ini yang membuat kepercayaan, dan ini apabila terus, maka investasi jangka pendek tidak ada. Lalu sekarang pertanyaannya, semua angka ini sebetulnya mencerminkan apa? Apakah ini tanda ekonomi kita membaik? Kata Menteri Keuangan seperti itu. Atau justru sinyal bahwa tekanan ekonomi sedang meningkat? Jelas ini membutuhkan kebijakan yang cepat, tapi tepat. Kalau tidak, maka kembali lagi. Ya, kebijakan yang salah yang dikorbankan bukan angka, tetapi kehidupan masyarakat. Semuanya ini sebenarnya, kalau kita lihat, terjadi triple krisis dalam struktural ekonomi di Indonesia. Ini akar masalahnya adalah deindustrialisasi dini, karena deindustrialisasi ini terjadi secara pelan-pelan. Karena deindustrialisasi terjadi, maka banyak PHK. Dampak dari PHK ya ini. Sekarang saya jualan dulu, sebagian Gojek, sebagian bantu kios saudara. Permasalahannya mereka ini bekerja tidak menaikkan produktivitas untuk masuk ke APBN. Tapi kalau pabrik-pabrik besar masuknya ke APBN, itu permasalahannya. Dan ini bukan ujuk-ujuk. Kita lihat ini, saya bilang warisan. 2010 sampai 2024 itu produktivitas industri melemah terus. Kenapa? Karena industri itu pusat teknologi dan efisiensi. Di Indonesia, saya pernah menghitung, itu kos logistik industri antara 25 sampai 27, rata-rata 23%. Padahal, kalau kita ingin industri apapun juga laku, hanya ada 2 syaratnya. Satu, efisiensi sehingga bisa jual lebih murah. Yang kedua, teknologi tinggi, mutunya tinggi. Ketika mutu tinggi dan harga murah, pasti laku. Kita dimakan sama Cina. Saya punya teman yang punya gunung Manpar Tulungagung. Ketika saya mau membeli untuk buat lantai, dia bilang, sebentar ya mas, tak cek dulu gergaji. Lo emang kenapa? Cina itu edan udah. Lo kamu kan Cino. Kok kamu bilang edan? Kamu edan bukan Cino daratan. Kenapa? Dia beli marmer kibikan ke saya, dibawa kembali ke Cina, setelah diproduksi dibawa lagi ke Indonesia, harganya lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Ya akhirnya saya nggak bisa bersaing, maka saya jual kubikan aja kepada UMKM untuk dibuat macam-macam. Ini bayangkan, dari sini dibawa ke Cina bahan baku, dikembalikan lagi bisa lebih murah. Jadi pabrik harus lebih efisien. Nah kita gimana mau efisien? Preman subur di mana-mana. Mulai dari Satpol PP minta, aparat keamanan minta, yang paling tinggi biasanya preman. Karena preman kan kalau dikasih aksennya langsung. Pabrik bisa dia polisinya sendiri tuh. Ya gimana kayak gini? Belum di jalan raya angkutannya. Belum ekspornya nanti dipajaki dan lain sebagainya. Jadi tidak efisien. Jadi investasi mau tinggi apapun juga, kalau efisiensinya nggak ada, ya turun, ya nggak laku, ya tutup pabriknya. Seperti yang sekarang ini katakan oleh Pak Samsir tadi, wah pabriknya masih hidup karena mereka rata-rata masih punya cadangan bahan baku. Karena begitu bahan bakunya selesai, habis, ya udah tutup, nggak bisa apa lagi, PHK lagi. Yang kedua adalah ini fiskal bocor.
Jadi kalau sektor formal, yaitu pabrik-pabrik, itu mengecil, maka pajak juga mengecil. Dengan penerimaan mengecil, maka APBN tidak bisa untuk membagi-bagi. Akhirnya apa? Solusinya pinjaman. Sekolah butuh yang baik, butuh pelayanan kesehatan, ya kan? Butuh dukungan produksi, butuh pelindungan sosial, semuanya perlu anggaran. Tapi karena nggak ada, APBN masuknya nggak mencapai, ya terpaksa pinjam lagi. Pinjam ada dampaknya. Dampaknya bisa 20%, ya. Bisa 25% tergantung. Diambilnya dari APBN, jadi APBN sebenarnya sudah berkurang lagi 20%. Kita tadi udah berapa persen tadi berkurang? Jadi bunga hutang-hutang dari yang kita pinjam itu mengurus masa depan kita, anak cucu kita nanti akan terkena. Sehingga fiskal menjadi menyempit fiskalnya. Ada apa-apa nggak bisa. Permasalahannya sebenarnya ini fiskal menyempit. Sehingga belum dipakai sudah dipotong seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga ruangnya sempit fiskalnya, kas kosong. Lalu dampaknya distribusi semuanya ke rakyat yang berkurang. Sehingga distribusi kurang, ya itu tadi. Dulu kamu bisa nabung, sekarang buru-buru nabung. Belanja bulannya harus dihitung ulang. Sehingga turun kelas, rentan kemiskinan. Sehingga ini kemiskinan turun. Kan pertumbuhan ekonomi baik, kenapa kami tetap miskin kan gitu? 68,25, artinya 194 orang jatuh miskin. Karena pertumbuhan tidak otomatis menjaga kesejahteraan. Mengapa? Karena fiskal adalah kemampuan negara memperbaiki hidup rakyat. Krisis yang ketiga, rupiah ini. Mengapa demikian? Karena produksi lemah, karena industri lemah. Maka uang yang masuk juga lemah. Maka kepercayaan pasar menentukan nilai tukar rupiah. Maka saya perlu mengucapkan selamat datang di ekonomi yang berbasis divisa rapuh. Divisa kita rapuh loh ini. Maka seperti Pak Samsudin katakan, ini bisa terjadi 98 kalau tidak hati-hati. Maka solusinya apa? BI menaikkan suku bunga tinggi. Tetapi apa dampaknya untuk jaga rupiah? Maka proyek-proyek susah, bunganya tinggi, bunga pinjaman tinggi. Suku bunga tinggi menjaga rupiah, tetapi menekan investasi industri. Industri makin lagi terpuruk lagi. Sehingga banyak sekarang yang mangkrak. Karena apa? Mereka tidak bisa dapat pinjaman lagi karena terlalu tinggi. BB didiamin saja. Ya itulah saya katakan lingkaran setan dari triple effect. Industri remah, maka tidak bisa setoran. Fiskal jadi remah. Ya. Investasi juga tertekan karena nggak ada efisien. Rupiah rapuh. Terjadilah sekarang merangkak pelan-pelan menuju ke 18. Jalan keluarnya nggak ada lain. Reindustrialisasi produktif lagi. Karena tanpa industrialisasi, Indonesia akan terus berputar dalam krisis yang sama. Jadi sudah 10 tahun yang lalu industri kita turun, tidak ada perbaikan. Industrialisasi adalah syarat keselamatan ekonomi nasional. Itu warisan-warisan yang diberikan sehingga terjadi sekarang ini dengan tambahan-tambahan tadi yang sampaikan Pak Samsudin Sehgal, para menterinya ngomong semua maunya sendiri, ya, tanpa landasan yang benar, tanpa didiskusikan dulu. Ya akhirnya kepercayaan publik makin lama makin karena begitu menteri membuat kesalahan dia dinilai presiden juga kan gitu. Itu yang berbahaya. Presidennya juga sama juga kan gitu. Kemudian ada lagi warisan yang sama-sama kita lihat, yaitu undang-undang yang sekarang ini. Undang-undang sekarang ini secara substansi. Kenapa nih? Ini. Jadi undang-undang yang sekarang ini itu secara substansi sudah sangat menyimpang, sangat besar. Untuk ketatanegaraan agraria telah berubah sangat besar. Bahkan Profesor Dr. Kailan menyatakan yang dari UGM sudah sekitar 97% isi konstitusi telah berubah dari konstruksi awalnya. Konstruksi awalnya kan kita berpedoman semuanya pada pembukaan Undang-Undang 45, pasal 2 sebagai tujuan dan pasal 4 sebagai Pak Sugeng Rawuh Pak.
Monggo Pak. Mantan Wagub Jakarta, mantan Kasdam saya. Monggo Pak. Artinya apa? Yang berubah bukan hanya pasal teknis, melainkan filosofi dasar hubungan negara, rakyat, dan kekuasaan yang saya katakan tadi. Ini posisi MPR berubah, disitulah sebenarnya suara rakyat di situ. Sistem pemilihan berubah, relasi antar lembaga berubah, arah demokrasi berubah, paradigma ekonomi berubah. Pak, undang-undangnya sama, jangan salah. Pasal 1, 2, 3 sama, pasal 4-nya berubah. Dilaksanakan oleh demokrasi dan sebagainya, membingungkan pasal 4. Dan sejak itu Indonesia memasuki era baru yang oleh banyak pengkritik disebut sebagai demokrasi oligarki. Ini oleh saya dari acaranya beliau juga di Bandung Pra-Kongres. Memang reformasi 98 itu dengan niat yang sangat mulia, yaitu rakyat ingin menghapus KKN, rakyat ingin membatasi kekuasaan, rakyat ingin membangun demokrasi yang sehat. Tapi hari ini banyak rakyat mulai merasakan bahwa reformasi justru melahirkan paradok. Korupsi semakin besar, politik semakin mahal, hukum terasa tajam ke bawah namun tumbul ke atas, partai politik berubah menjadi kendaraan elit, kepala daerah khususnya mencari endorsement dari partai, kalau nggak bisa jadi kepala daerah, dan tidak aman, dan demokrasi akhirnya lebih banyak dikuasai pemodal dibanding rakyat. Reformasi yang dulu menjanjikan pembebasan, perlahan berubah menjadi mekanisme legal untuk mengkonsolidasikan oligarki. Dalam teori politik modern, fenomena ini dikenal sebagai autokratik legalisme, yaitu hukum tetap ada, pemilu tetap ada, lembaga negara tetap ada, tapi substansi demokrasi perlahan dikendalikan oleh jejaring kekuasaan ekonomi politik. Ketika konstitusi kehilangan filosofi kebangsaan, Indonesia kehilangan orientasi kebangsaan. Ini bahayanya. Tujuan negara kan jelas dalam Undang-Undang 45 pembukaannya, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Namun realitas hari ini justru menunjukkan sebaliknya, sehingga kesenjangan melebar, distrust publik meningkat, kepercayaan kepada pemerintah, ketahanan nasional melemah, politik identitas semakin mudah dimainkan, dan bangsa ini terlihat kehilangan kesadaran sejarah. Ingat, membangun masa depan tidak boleh melupakan sejarah. Berbahaya nih, Ibnu Khaldun bahkan sejak abad 14 telah mengingatkan kita semuanya. Peradaban hancur karena penggunaan pena dan pedang yang tidak tepat. Bahkan Arnold Toynbee juga menulis bahwa peradaban biasanya runtuh bukan karena serangan dari luar, melainkan karena kegagalan elit internal menjawab tantangan zaman. Telah terbukti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, bukan dari luar kita kuat. Dan Indonesia hari ini mulai memperlihatkan gejala itu. Elit sibuk bertarung memperebutkan kekuasaan jangka pendek, baru jabat persiapan untuk pemilihannya akan datang. Sementara pondasi kebangsaan perlahan terkikis. Ini yang dikatakan special interest group, yaitu oligarki yang disebut sebagai bentuk shadow state. Jadi oligarki itu seperti negara yang tidak terlihat. Mereka tidak akan selalu tampil di depan publik, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap arah ekonomi, pembentukan undang-undang, pembiayaan politik, hingga desain kekuasaan. Bahkan lebih kuat dari negara ini, karena duitnya lancar, rente. Akibatnya negara perlahan tidak lagi bekerja untuk kepentingan rakyat secara utuh, tetapi untuk kepentingan kelompok tertentu. Dan ketika negara mulai kehilangan keberpihakan kepada rakyat, maka yang muncul adalah distrust publik. Itulah sekarang sedang terjadi. Kepercayaan rakyat runtuh, legitimasi negara melemah, dan hukum hanya dipandang sebagai alat kekuasaan. Dan memang di mana-mana gerakan kembali ke Undang-Undang 45 asli sering disalahpahami sebagai upaya menghidupkan masa lalu. Padahal bukan itu. Padahal bagi banyak pegiat konstitusi, esensinya justru adalah mengembalikan kedaulatan rakyat yang sekarang tidak ada, demokrasi permusyawaratan yang sudah hilang, arah pembangunan jangka panjang yang sama sekali tidak ada. Begitu jabat presiden, semua maunya dia bikin rencana, semua maunya, nggak ada risiko berat, dan kemandirian negara hilang semuanya. Sebenarnya kembali itu tidak menolak sebenarnya, tetapi menolak perubahan yang tidak memiliki landasan filosofi.
landasan filosofi penggunaan dasar 45 dan Pancasila itu tidak dilakukan gitu. Menolak perubahan yang dianggap tidak memiliki landasan filosofi dan dilakukan tanpa metodologi kenegaraan yang matang. Kita bisa buktikan, kita bersidang, kemudian jadi undang-undang, itu sekian undang-undang bisa dilakukan, padahal kalau dengan proses yang benar, dikonsep, disidangkan, setelah itu disosialisasikan, dan seterusnya. Satu kata kunci, kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, kedaulatan hukum, kedaulatan konstitusi. Itu yang paling penting di negeri ini. Sebab tanpa fondasi konstitusi yang kuat dan berakar pada kepentingan nasional, negara akan mudah dikendalikan oleh oligarki ekonomi, kepentingan transnasional, tekanan geopolitik global maupun konflik elit domestik. Dan sejarah menunjukkan negara yang kehilangan kedaulatan tidak runtuh dalam satu malam. Ia runtuh perlahan, dimulai dari kehilangan kepercayaan rakyat terhadap negaranya sendiri. Inilah yang disampaikan Pak Samsir Siregar, kita berkumpul di sini. Karena hadiah ulang tahun seorang seniman. Jadi kalau kita lihat seorang seniman budayawan itu sudah mulai bergerak, itu tandanya sudah sampai rakyat, kita rakyat paling hakiki. Untuk itu Bapak Ibu ada di sini semuanya adalah diajak oleh kita semuanya. Mari kita wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan. Rakyatnya merdeka, rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebutuhan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Dan jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain. Semua kekayaan kita harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Ini yang tanggal 26 disampaikan oleh Bapak Presiden. Sebenarnya ini benar, tetapi kenapa Menteri-Menteri tidak memakai prolog? Kebijakan ini lahir karena apa? Karena banyak orang ekspor namanya limbah, tapi sebenarnya CBO. Banyak orang yang mengekspor, tapi begitu dibayar, kembalinya ke BI hanya 20%, tekennya dipecah-pecah. Main mata antara Bea Cukai dengan BI. Sehingga dolar langka di negeri kita. Ada penyebabnya itu juga. Kalau ekspor semuanya kembali ke BI, pakai rekening perusahaan, sehingga di BI semuanya, itu pasti nggak akan seperti ini. Antara lain itu sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, bangsa yang berhasil adalah bangsa yang mampu menyediakan pendidikan berkualitas tinggi, yang merata bagi semua lapisan masyarakat, menciptakan tenaga kerja yang terampil, adaptif, dan membentuk karakter, etika, dan kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global. Sekedar informasi, di Cina itu fakultas liturgi sudah ditiadakan, teknik ini ditiadakan, semuanya sudah mengacu kepada AI. Kita belum sampai ke situ, udah di Cina udah dibubarkan. Bagaimana kita mengejarnya? Kegagalan suatu bangsa seringkali terkait dengan ketimpangan ekonomi. Kita pernah mengalami itu 98, yang semakin melebar, tingginya tingkat korupsi dan lemahnya institusi yang seharusnya menjaga keadilan dan pemerintahan yang efektif. Ini yang sekarang langka, dan dalam kondisi seperti ini, Bapak, Ibu, Bapak sekalian datang ke sini, nanti diharapkan dengan pengalaman masing-masing, latar belakang pendidikan, tour of duty-nya, dan pergaulannya serta akademiknya bisa memberikan masukan-masukan untuk agar negara ini bisa selamat, yang akan diberikan kepada Bapak Presiden nantinya secara tertulis, yang akan dirangkum oleh sekretaris, yang nanti setelah selesai, nanti Pak Prapto akan membuat WA, coba katakan setuju atau tidak. Kalau setuju berarti disetujui oleh semuanya dan akan diberikan kepada mungkin Bapak Presiden kalau bisa. Tetapi ini adalah upaya kita para purnawirawan yang sangat mencintai negeri ini dan tidak mau negeri ini berhenti di tengah jalan, karena apapun bisa terjadi pasti rakyat yang akan menjadi korban. Dan sekarang saya kembalikan ke Pak Prapto, Pak, untuk menyampaikan pendapat. Diharapkan masing-masing memberikan pendapat, saran yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya terima kasih, dan mohon maaf saya tidak mengajari, tapi itu sekedar refreshing saja karena saya juga ini diperintah oleh Pak Samsir Siregar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.